Wusong University adalah salah satu kampus yang sangat fokus ke arah internationalization. Jadi Wusong University yang mungkin berbeda dari kampus lainnya, kita itu untuk program yang kita tawarkan biasanya untuk ke mahasiswa internasional dan ke mahasiswa Indonesia itu full in English. Jadi memang mahasiswa dari Indonesia itu nggak perlu bisa bahasa Korea gitu untuk talk Korean and all saat datang ke sini. Cuman nanti saat sampai di Wusong University, saat kalian ambil kelas itu ada kelas bahasa Korea yang bisa diambil selama 4 tahun kalau misalnya ada satu. Dan Wusong University juga ini adalah salah satu kampus dengan populasi mahasiswa Indonesia terbanyak di Korea Selatan saat ini. Hai teman-teman, kembali lagi di Kumat, kuliah luar negeri di malam Jumat. Kuliah luar negeri di malam Jumat. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Wusong University. Kita sambut saja Ridho. Sama-sama. Oke. Mas Ridho mungkin bisa memperkenalkan diri bahasa Korea bisa? Sedikit. Bisa ya, bisa dong. Udah berapa tahun misalnya? 6 tahun ya? 6 tahun masih bisa dong. 오케이. 안녕하세요 여러분. 저는 리더입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 우성대 황도하고 있는 감사합니다. Oke, artinya jadi nama saya Ridho Irzan Saputra. Saya adalah representatif dari Wusong University di Indonesia. Oke. Berarti Mas Ridho juga lulusan Wusong University ya sebelumnya ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin langsung aja ada beberapa pertanyaan nih yang aku mau tanyain. Sebenarnya banyak sih, cuman kayaknya waktunya durasinya nggak cukup ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kuliah nih, mungkin aku mau dengar langsung dari yang pernah tinggal di sana. Gimana sih kehidupan di Korea Selatan tuh? Seperti apa? Apakah memang kebetulan kan aku suka nonton drakor tuh ya, maksudnya apakah seperti itu gitu loh? Apakah itu cuman dilebih-lebihin apa gimana gitu? Oh gitu ya. Ya, ini memang pertanyaan yang paling sering juga dari, especially dari murid-murid dari Indonesia dan juga orang Indonesia, gimana sih Kak Ridho tuh tinggal di Korea Selatan gitu ya? Sebenarnya kalau dari jawaban dari aku sendiri sih memang mirip seperti drama Korea, gedung-gedungnya, atmosfernya, terus interaksinya dengan orang Korea dengan orang Korea itu seperti drama, cuman less drama aja. Less drama aja. Jadi kalau kayak di drama itu ada yang pacaran di busway, di bus itu normal banget, emang biasa. Itu emang biasa gitu. Dan kalau mungkin di drama juga kalau misalnya dia couple terus bajunya kopelan tuh dari atas sampai bawah itu normal banget. Di Korea tuh emang kayak gitu. Kita kalau dulu kalau pas aku kuliah sendiri itu kalau bisa tahu lah siapa yang lagi pacaran atau enggak. Gitu. Kelihatan bajunya sama, sepatunya sama. Orang-orang Korea sweet sih kalau aku bilang. Apalagi laki-lakinya tuh very sweet lah. Compare sama Indonesia ya. Gitu ya. Kayak tiap hari bawa bunga, cewek semua. Jadi kalau buat cewek-cewek tuh ya, cewek Indo tuh gampang banget kesem-kesem kan. Kalau sangat perhatian gitu kalau bilang. Oke. Itu kan dari segi kehidupan kampus ya. Berarti kalau misalnya waktu Mas Ridho kesana tuh, awal-awal kesana gitu, ngerasain nggak sih culture shock di sana gitu? Kayak perbedaan dari tinggal di Indonesia terus di Korea gitu. Oke. Waktu datang sih ada ya culture shock ya, gitu ya, kayak mungkin awal-awal tuh saat adaptasi seperti pembelian makanan, pembelian kayak awal-awal lah baru nyampe, jadi kita belum tahu banget tentang kotanya, apalagi karena lokasi Wusong juga di kota Daejeon, beda dengan di Seoul gitu ya. Daejeon tuh sangat-sangat apa ya namanya ya, sangat tradisional begitu, bahkan kadang taksi drivernya juga tuh nggak ngerti kalau kita kasih apa ya romanization gitu, maksudnya dikasih alfabet, mereka juga ngerti. Itu sih biasanya culture shock awal-awal
lebih ke language barrier. Terus kedua mungkin orang Korea itu juga nggak ini ya suaranya keras gitu. Kadang orang Indonesia tuh kaget aja gitu. Ngegas gitu ya. Ngegas ya. Padahal sih nggak marah sebenarnya. Cuma memang suaranya agak tinggi aja gitu. Kadang kalau buat orang Indonesia itu kayak dia marah, padahal belum tentu gitu. Dan mungkin yang paling kerasa kayak kalau dari kita sih kayak pali-pali ya, orang tuh jalannya cepet banget. Pali-pali gitu. Kalau di Korea tuh orang jalan cepet, terus juga teratur kan ya. Kalau misalnya naik lift tuh nggak ada di kanan gitu ya, bisa di kiri semua lah, pokoknya ikutin gitu. Jadi kadang kaget ditabrak orang karena lambat jalannya. Itu biasa normal sih kalau di Korea. Sorry, sebelumnya Mas Rido Muslim atau? Muslim. Itu gimana? Kalau misalnya di sana gitu kayak makanannya gitu kan katanya banyak yang non halal ya di sana gitu. Sebagai seorang mahasiswa Muslim di sana tuh gimana gitu, kayak sholat Jumat misalnya atau kayak bulan puasa gitu kayak gimana? Nah, kalau di Wusong University sebenarnya kalau untuk makanan kita juga banyak mahasiswa Muslim sebenarnya. Kita karena juga bukan dari Indonesia aja ya, kita ada negara dari Kazakhstan, Uzbekistan, terus dari Turki, dari Middle East itu juga banyak. Jadi ada Islamic Community pertama di Wusong University, ada Islamic Community-nya sendiri yang kadang mereka saat bulan puasa tuh ada acara buka bersama gitu. Ini Islamic Community-nya sendiri. Nah, dan di Wusong mereka akomodir gitu ya, mereka pisahkan mana yang halal dan yang haram gitu ya. Ada tulisannya. Jadi mahasiswa tinggal ambil lah sendiri. Ada buffet-nya gitu, kalau misalnya makan lunch atau dinner di kafetaria itu mereka bisa pilih mana yang halal sama haram ya. Haram apa sama halal. Nah, cuma kalau di luar nih agak susah memang. Kalau di luar kan memang kalau di Korea bukan negara Muslim ya. Ya jadi ya pilih-pilih lah begitu makanannya dan cek aja. Biasanya sih kalau untuk tips buat mahasiswa Indonesia, kalau tulisannya Dweji gogi itu mesti babi gitu ya. Tapi bulgogi belum tentu juga itu halal gitu ya. Bulgogi biasanya ada campuran antara daging sapi dan daging daging babi gitu. Jadi pastiin aja. Itu sogogi itu sapi. Sogogi itu biasanya halal. Oke. Ini balik lagi ke drama Korea nih. Iya. Kan ada salah satu drama Korea itu sebenarnya ada beberapa sih gitu kan yang kayak ngasih lihat gambaran susah banget masuk university di Korea, apalagi university top ya. Bener-bener tuh mereka yang kayak diforce sama orang tuanya tuh yang belajar sampai malam bahkan sampai begadang sampai itu bener nggak sih gitu? Itu betul sekali. Kebetulan aku sendiri ada pengalaman dulu internship di SMP dan SMA. Jadi Wusong University ini kan Educational Foundation, jadi mereka selain punya universitas itu mereka punya TK sampai SMA gitu, high school. Nah kebetulan waktu itu ada project, pernah ada internship di SMP-nya tuh pulang sampai jam 9 malam ya, itu SMP ya? Iya, jadi itu baru SMP ya. SMA sih lebih lama lagi gitu. Jadi mereka di kelas itu udah bawa selimut gitu, ada sendal yang buat enak gitu, buat tidur ya di kamar. Itu mereka bawa, jadi memang belajarnya sih sangat-sangat intens sekali gitu. Soalnya ini kayak untuk masuk universitas itu mengubah kehidupan ya gitu. Dan mungkin banyak yang dengar juga kalau habis lulus SMA mereka dapat hadiah oplas gitu ya. Itu udah normal banget tuh kalau di Korea Selatan itu kayak gitu sih. Jadi itu emang udah biasa ya kalau misalnya oplas gitu ya. Udah biasa oplas biasa itu hadiah lulus SMA. Dan SMA belajarnya intens banget. Berarti ya bener lah ya apa yang maksudnya ditayangin di drama-drama tuh ya kurang lebih seperti itu gitu ya gambarannya ya. Berarti pernah nggak nih lagi jalan di mana gitu, di mall atau misalnya di mana pun deh ketemu aktor atau seleb atau idol gitu? Sering sih. Siapa? Sering. Dari kalau aku kan tahun 2017 ya tuh lulusnya. Dia pas kuliah start tuh dari 2013an ya. Nah tuh dari aku udah ketemu acting ya,
banyak lama-lama tahu nih NP ya, terus SNSD juga pernah, Cross Generation ya, terus apa lagi ya? Lee Min Ho pernah nggak? Kalau artis biasa Lee Min Ho belum sih. Oh, belum ya. Song Joong Ki pernah. Oke. Kalau di Daejeon agak susah kan. Kalau di karena lokasinya. karena lokasi ya. Kalau di Seoul tuh gampang sih, tinggal main ke Myeongdong, ke Hongdae, ya chance-nya cukup besar ya. Cukup besar di daerah-daerah situ. Mungkin kalau di Daejeon itu gampangnya kalau ketemu tuh ikut konser. Nah, konsernya tuh lumayan dah gratis sih kalau di Korea tuh. Oh gitu. Iya, kalau di Korea gratis. Jadi kalau kampus kan biasanya punya apa ya? Kalau si pensi, pensi kan manggil ini ya, manggil artis ya. Nah, di Usong ada, di Daejeon itu ada banyak universitas yang hampir kayak ada 16. Nah itu bisa tur kita. Itu gratis mereka, pensinya gratis. Jadi tinggal datang aja ke kampusnya. Sudah ngeliatin orang artis ya, idol gitu ya. Jadi gampang. Terus kalau orang yang fans banget, kalau ke Seoul mereka langsung main ke agensinya langsung. Jadi kayak ke SM Entertainment. Kan ada HQ-nya ya. Gak boleh masuk ya. Cuman kalau di luar aja gitu nungguin, ngeliat pada nungguin apa artisnya keluar gitu terus kayak teriak gitu. Itu normal di Korea. Sekarang mungkin kita langsung ke Usong University-nya sendiri. Mungkin Mas Rido bisa menjelaskan tentang Usong University, mulai dari lokasinya. Orang kan kayak orang awam taunya kan Seoul gitu kan, taunya hanya Seoul gitu kan. Dari mungkin jarak dari Seoul tuh berapa jauh sampai ke Usong University dan kampusnya seperti apa gitu. Mungkin boleh dijelaskan. Oke, thank you. Jadi kalau sebenarnya jadi sedikit perkenalan aja ya untuk Usong. Jadi Usong University ini adalah salah satu kampus private university yang berlokasi di kota Daejeon tepatnya. Nah, Daejeon sendiri adalah salah satu kota 5 terbesar di Korea Selatan. Jaraknya dari Seoul sih nggak terlalu jauh ya. Kalau via kereta cepat, namanya KTX kalau di Korea itu sekitar 50 menit sampai 1 jam. Dan Usong University adalah salah satu kampus yang sangat fokus ke arah internationalization. Jadi Usong University yang mungkin berbeda dari kampus lainnya, kita itu untuk program yang kita tawarkan biasanya untuk ke mahasiswa internasional dan ke mahasiswa Indonesia itu full in English. Jadi memang mahasiswa dari Indonesia itu nggak perlu bisa bahasa Korea gitu untuk talk Korean at all saat datang ke sini. Cuman nanti saat sampai di Usong University, saat kalian ambil kelas itu ada kelas bahasa Korea yang bisa diambil selama 4 tahun kalau misalnya ambil ada 1. Dan Usong University juga ini adalah salah satu kampus dengan populasi mahasiswa Indonesia terbanyak di Korea Selatan saat ini. Jadi memang support sistemnya untuk mahasiswa Indonesia itu sangat baik sekali ya, compare dari kampus-kampus lainnya. Biasanya yang paling banyak selain di Usong itu yang di lokasinya di Seoul, kayak sering dengar ya SNU ya, Seoul National University, Korea University, Yonsei University itu Sky ya. Itu biasanya yang dipromosi oleh pemerintah Korea, kita sendiri Usong. Ya, karena kita private, kita salah satu yang menurut saya sebuah achievement ya buat private university. Kita punya mahasiswa Indonesia populasi yang terbanyak dan mahasiswa internasional yang kita sendiri itu peringkat 11 terbanyak di Korea Selatan gitu. Dan yang bikin kita unik dari kampus-kampus lainnya, kita populasi mahasiswa internasionalnya untuk kelas internasional atau kelas bahasa Inggris English track itu 70% internasional demografinya begitu. Jadi orang Koreanya pun kita limit untuk masuk ke kelas internasional kita. Jadi memang mahasiswa dari Indonesia yang kalau misalnya kuliah itu cepet senang karena cepat adaptasi. Pertama ya nggak perlu belajar bahasa Korea dulu, terus teman-temannya mostly juga dari luar gitu. Jadi mereka seperti ya sudah nggak terlalu lama lah adaptasinya karena kan nggak banyak orang Korea juga. Cuman mereka ada kesempatan juga karena kita di kota Daejeon, jadi mereka terasa juga dapat Korean culture-nya keluar ya, orang-orang pakai bahasa Korea gitu. Tapi di dalam masuk internasional gitu mereka. Itu menurut saya sendiri yang sangat-sangat unik, dan dulu kenapa saya juga pilih
jurusan yang dimiliki sama Wusong University sendiri tuh ada apa aja? Terus kalau yang paling diminati itu apa sama international student? Betul. Oke. Kita kalau kampus atau major kita bermacam-macam ya. Kita ada program bisnis, ada program kulineri, ada program restoran dan entrepreneurship, kita juga ada program AI Big Data, terus ada program business management, terus juga ada program ini yang paling unik mungkin kita ada program related dengan Korean entertainment industry. Itu ada 3 majornya, ada media and communication art, ini yang senang buat supaya jadi director atau producer ya gitu, atau writer. Terus kita juga ada K-pop art management, nah ini yang pengen tahu industri permusikan plus juga manajemen stylenya di sana. Terus terakhir adalah K-beauty design. Gitu. K-beauty design ini yang mengajar sebenarnya makeup ya. Cuman ini satu-satunya mungkin di dunia yang makeup S1 bachelor degree begitu. Seperti itu. Tapi banyak tuh minatnya ya? Banyak, bahkan yang paling diminati sekarang itu K-beauty namanya K-beauty design itu banyak banget diminati oleh mahasiswa internasional, apalagi mahasiswa Indonesia. Kita setiap tahun banyak sekali apply untuk program tersebut karena memang nggak banyak ya program K-beauty atau mungkin makeup in general itu S1 bachelor program begitu. Kayak kan maksudnya kayak makeup tuh kayak sebenarnya otodidak aja atau kayak belajar itu kan bisa ya. Maksudnya ini tuh sampai bachelor gitu loh. Ya kan, maksudnya penasaran juga gitu apa aja sih dipelajarin sampai 4 tahun tuh belajar makeup gitu loh. Pasti kan nggak cuma sekedar pakai alis, pakai eyeliner gitu kan. Iya betul. Itu memang programnya itu sangat spesifik ya. Jadi memang practical banget. Mostly sih kalau aku lihat dari kurikulum dan course yang diajarkan itu 90% praktis gitu. Dan kebetulan memang Korea itu salah satu pusat beauty center gitu di dunia ya gitu, dan banyak seperti beauty salon begitu yang memang sudah franchise di sana gitu, bukan di sini. Dan oleh karena itu pembelajarannya itu biasanya dari kepala sampai kaki kita bakal belajar, jadi kayak haircut gitu ya. Benar semua, nggak sekedar muka ya? Iya, sekedar muka. Jadi praktis kayak cara potong rambut mungkin dari awal ya kalau semester 1, karena kita nggak require mahasiswa kita sudah punya skill, belajarnya nanti pas saat sudah kuliah. Jadi mereka akan diajarkan basic level seperti haircut gitu, terus pasang alis, mata, dan jadi udah kita siapkan semua propnya. Kebetulan kita juga punya salonnya sendiri. Kalau ada di kampusnya? Iya, sudah ada salonnya. Jadi memang sebelum kita buka English track sudah ada Korean tracknya dulu kan. Memang sudah lama Korean tracknya itu. Jadi kita punya beauty centernya sendiri. Gitu. 3 lantai beauty centernya ya. Jadi cukup intensif dan propnya sudah siap. Makeupnya semua siap, skincare semua sudah siap di sana, jadi nggak perlu bawa apa-apa, cuma bawa kamu aja sendiri datang kalau biasa kuliah ke Wusong, ini nggak langsung praktek. Gitu. Dan itu sama kayak yang tadi K-music itu, K-pop. K-pop K-pop juga begitu, maksudnya kayak dia kan mau jadi director gitu kan, misalnya writer itu pasti banyak praktisnya juga kan. Iya, pasti banyak praktisnya. Itu juga sama disediain kayak apa sih? Mungkin kayak ruangannya atau stage-nya atau apa gitu juga ya? Betul, kita sudah siapin semuanya, jadi sudah ada. Jadi pokoknya sebelum kita buat English track program itu sudah ada Korean track dan sudah berjalan, sudah lama dan sudah ada lulusannya begitu ya. Jadi kita sudah siapin memang tempatnya sendiri. Kalau misalnya contoh untuk yang K-pop art management itu mereka ada beberapa course tentang dance. Kita ada trainernya, dan trainernya pernah biasa begitu ya, pernah di YG begitu. Jadi meskipun ambil K-pop management tapi ada kuliah dance-nya juga gitu? Ada gitu. Ada course-nya. Ada course-nya juga ya? Ya. Oh, I see. Wah, menarik banget ya. Mas Uda sendiri dulu ngambil apa? Kalau aku sendiri, waktu itu ambilnya Bachelor in Business. Oh, business. Karena waktu itu belum ada juga sih. Jurusan itu belum sepopuler sekarang ya. Waktu itu kan 2013 ya.
mungkin masih jarang lah orang-orang Indonesia juga pun Korea untuk create produk itu belum banyak. Iya sih benar. Itu. Kayak sekarang kan wah di mana-mana. Sekarang di mana-mana udah serba Korea pokoknya. Oke. Berarti itu termasuk tadi yang K-beauty terus K-pop itu termasuk yang paling diminati ya? Iya, jadi K-beauty terus K-pop, India itu salah satu. Pokoknya Korea kita cari kita tuh cukup diminati mahasiswa Indonesia, tapi juga tapi kalau untuk dari segi populasi paling banyak di program bisnis nih. Oh bisnis ya, itu sih kayaknya di mana-mana ya. Ya itu di mana-mana ya. Bisnis tuh udah nomor satu ya pokoknya. Betul. Terus kalau misalnya di Wusongnya itu ada nggak sih kayak beasiswa itu untuk Indonesian student atau international student gitu? Iya, kita memang ada beasiswa. Jadi Wusong sendiri memang provide scholarship opportunity. Jadi scholarshipnya ini biasanya kita potongnya tuition discount lah sebutannya begitu ya. Dan scholarshipnya ini up to 100%. Oh iya. Gimana tuh caranya? Nah, bisa dapat 100%? kalau status ini up to ya. Up to 100% ya. Kalau untuk mungkin pendaftaran saat admisi awal pendaftaran pertama ya first kita butuh beberapa dokumen akademik, kemampuan bahasa Inggris karena full English ya, terus kelas juga dalam bahasa Inggris, essay, dan juga nanti ada interview. Itu nanti akan setelah interview nanti akan kita cek berapa ininya ya, tergantung dari dokumen yang berarti dilihat IPK-nya nggak gitu? IPK maksudnya nilai misalnya dari mau masuk bachelor, nilai akhir SMA-nya gitu dilihat berarti? Ya dilihat, nilai rapot dilihat, essay juga dilihat, dan juga nanti ada interview lagi. Jadi tesnya itu interview, nah itu juga dilihat, dan dari komponen tersebut nanti dari admission bakal mengkalkulasikan berapa beasiswanya. Nah itu saat admisi, dan saat kuliah nanti itu juga ada. Jadi untuk lanjutannya dari admisi itu ada merit based scholarship namanya, karena based on merit ya. Jadi ini berdasarkan performa mahasiswa gitu. Jadi tergantung GPA saat kuliah. Kalau GPA-nya bisa maintain GPA bagus mungkin bisa dapat ya. Betul, bisa naik ini ya. Dan semakin bagus GPA-nya semakin bagus beasiswa kita. Jadi kalau di Wusong itu sampai 100% kan dia bilang gimana dapetin 100%-nya kan tadi tanyanya ya gampang, beasiswa GPA-nya 4,5 dari 4,5 itu otomatis 100%. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalau maksimum skor, ya kita kasih maksimum scholarship. Bisa dapat ya? Bisa dapat, dan lumayan orang mahasiswa Indonesia tuh menurut saya sangat-sangat kalau di Legion ya. Jadi kalau ditantang ya ada beasiswa nih 100%, tapi GPA-nya harus 4,5. Mereka beneran coba achieve gitu, dan banyak mahasiswa Indonesia kita juga 100% scholarship ya, bayarnya nol ke kita. Wih, gitu. Untuk SMA nasional Indonesia tuh bisa langsung masuk S1, nggak harus kayak foundation. Iya, kita tidak ada foundation seperti itu. Jadi bisa langsung. Jadi untuk peraturan pemerintah Korea selama mahasiswa punya lulus dari 12 tahun ya belajar itu bisa masuk ke universitas yang ada di Korea. Untuk yang dari Indonesia ya. Dari Indonesia bisa ya. Oke. Mungkin Mas Indo bisa sampaikan dokumen apa aja sih yang dibutuhin untuk kuliah di Wusong University. Oke. Nah, ini ada beberapa sih cukup. Ya sebenarnya sih kalau untuk daftar cukup simple ya kalau dari kita sendiri. Untuk apply pertama yang kita butuh tadi karena kita full in English, jadi kita butuh IELTS atau English Certificate ya. Kita terima, ada beberapa yang kita terima, jadi IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo. Duolingo bisa Ada tiga ini yang kita terima. Untuk nilainya berapa? IELTS-nya equivalent 5,5 overall. Jadi nilai yang TOEFL IBT dan Duolingo harus equivalent 5,5 overallnya. Itu minimumnya. Terus raport kita butuh dari kelas 10 sampai kelas 12 itu average-nya harus 75 gitu. Untuk raportnya sendiri personal essay ya, personal essay nanti tergantung dari mejanya, kita ada temanya sendiri-sendiri begitu ya, dan itu 300 sampai 500 kata, dan seterusnya ada surat rekomendasi
rekomendasi satu dari sekolah, boleh dari wali kelas atau kepala sekolah, dan ijazah SMA, paspor. Itu sih. Itu aja ya. Oke. Terus bicara soal kuliah udah, kehidupan sehari-hari udah. Setelah kuliah nih, kan dapat ini ya, work permit gitu ya. Iya. Disebutnya apa kalau di sana? Kalau work permit itu ada dua. Jadi kalau setelah lulus belum dapat kerja, namanya job seeking visa. Job seeking visa. Iya, job seeking visa itu buat visa pencari kerja ya. Jadi buat cari kerja. Jadi bisa stay di Korea itu sampai 2 tahun. Dan itu untuk visanya di extend setiap 6 bulan. Gitu. Itu sebelum dapat kerja. Tapi kalau sudah dapat kerja, nanti kalau sudah dapat sponsor ya nanti professional working visa. Selama Professional working visa tergantung dari kontrak dan sponsornya berapa. Susah nggak cari kerja di sana? Kalau cari kerja sih tergantung ya. Kalau bisa bahasa Korea jelas lebih gampang. Ya, lebih gampang sih. Bilang kesempatannya sangat besar, hampir 90% lah kalau bisa bahasa Korea harusnya ya. Tapi kalau tidak bisa bahasa Korea, ini agak challenging. Tapi ya bisa juga gitu. Contohnya saya. Saya ini nggak terlalu jago buat bahasa Korea, tapi kalau misalnya kalian punya kredensial gitu, ada misalnya GPA-nya oke ya, satu. GPA juga sangat pengaruh karena dari contoh kalau Wusong University ya, kan kita melihat mahasiswa itu biasanya dicek hanya GPA performanya, dan itu dari GPA tersebut nanti baru akan dikoneksikan dengan industrial partner. Ya, jadi kalau misalnya GPA kalian bagus, kalian punya dapat email yang spesifik buat kalian gitu. Ada pekerjaan di sini, kamu terpilih, kamu mau apply enggak gitu. Jadi banyak banget tuh kalau di Wusong seperti itu. Kalau punya GPA di atas 7,5 tuh ada email cinta, aku bilang ya. Ya, penawaran kerja gitu ya. Dan beberapa itu nggak harus bisa bahasa Korea. Gitu. Emang international company juga gitu international, ya? Korean company, tapi international division. Oh, I see. Gitu. Emang dia ininya sama secara internasional lah ya, jadi hubungannya gitu ya maksudnya. Iya, biasanya yang marketnya untuk khusus Indonesia gitu ya. Jadi mereka butuh orang lokal kan. I see. Dan itu lumayan banyak di Korea Selatan. Ya, kalau bisa cari dan punya tab ke sana, biasanya mesti mahasiswa nggak harus bisa bahasa Korea, bisa dapat di sini. Ngomong-ngomong, tapi balik lagi tadi nih ke sebagai mahasiswa tuh bisa ambil part time job nggak sih? Bisa. Oh bisa ya. Diperbolehkan. Oh diperbolehkan. Itu boleh di mana aja? Maksudnya kayak kan kalau kayak di film-film nih di minimarket gitu atau kayak di restoran kayak gitu-gitu ya? Iya. Itu seperti yang normal biasanya kayak seperti itu. Di Wusong sendiri juga ada part time. Jadi kita kampus juga ada facilitate ya. Kita ada job opportunity, part time opportunity biasanya setiap semester dibuka begitu, nanti tinggal daftar mahasiswa gitu. Dan untuk yang di luar itu juga boleh, mahasiswa internasional juga boleh melakukan part time di luar selama sudah dapat izin. Jadi memang harus ada letter dulu ke Wusong buat kita juga data dari untuk imigrasi. Di Wusong itu maksudnya di kampusnya itu? Iya, di kampus. Jadi kasih tahu kita lah, notice saya part-time di sini. Jadi biasanya sebagai apa kalau di Wusong? Kalau di Wusong University nggak perlu permit ya, tapi kalau di Wusong ini jobnya ada banyak. Biasanya ada yang librarian gitu ya, assistant library, terus dorm assistant, administration assistant, academic affair assistant, terus mungkin yang banyak diminati mahasiswa itu research assistant, jadi bantuin dosennya untuk research gitu. Itu yang banyak biasanya. Menarik juga ya. Asdos ya, tapi bukan Asdos juga sih. Asdos tapi ya bukan Asdos. Ya, bukan Asdos ya, jadi research assistant, jadi benar-benar bantu profesornya saat research. Jadi kan kalau di Wusong ini kan nggak ada skripsi ya, di Soulbridge lagi bisnis schoolnya kita tidak ada tesis atau skripsi gitu. Course-nya kalau kreditnya sudah selesai ya lulus gitu. Nah yang research itu dosennya, jadi yang jelimet itu dosennya sebenarnya. Itu kalau part time kira-kira bayarannya berapa sih? Part time tergantung, kalau nggak salah UMR-nya sekarang tuh 9.000 won. 9.000 won per jam. Itu UMR. 9.000
berapa tuh? Coba itu. Kali 12 berarti sekitar 9.000 ya? 9.000 kali 105.000 per jam, lumayan ya, lumayan. 9.000 ya. Kan apa di Korea kalau yang berburu, aku belum pernah Korea ya, jadi semuanya tuh benar-benar nangkep dari drama nih. Di Korea tuh kayaknya mereka tuh kalau udah kayak anak sekolah tadi kan benar-benar yang forsir belajar gitu. Nah kalau misalnya kayak yang kerja nih gitu, kayaknya tuh kalau di drama tuh kayak banyak juga yang nggak kerja gitu. Bahkan kayak cewek pun maksudnya udah usia udah dewasa banget gitu ya, tapi mereka nggak mikirin untuk kayak berkeluarga, tapi lebih ke ngejar karir gitu karena maunya kerja. Itu benar kayak gitu nggak sih? Iya betul. Oh, betul kayak gitu ya. Betul sekali. Kalau di Korea Selatan memang workaholic ya aku bilang. Workaholic, ya. Hampir sama seperti di Singapura. Dan mereka juga ada kultur pagi-pagi cepet-cepet ya. Jadi ya itulah. Berarti kulturnya Bali-Bali itu Ya Bali-Bali cepet-cepet. Jadi karena mereka juga workaholic jadinya. Oke. Kalau perbandingan nih biaya kuliah di Indonesia dan biaya kuliah dan biaya hidup di mana tadi? Daejeon sama di Seoul itu sama nggak? Atau lebih mahal Seoul gitu karena dia ibu kota? Kalau biaya hidup jelas lebih mahal di Di Seoul, Seoul. ya. Di Seoul itu memang ya mungkin paling gampang aku perbandingan dari ini aja tempat tinggal gitu ya. Mungkin tempat tinggal tuh di Seoul kalau misalnya tempat-tempat yang biasa gitu kayak Hongdae, Myeongdong, terus Gangnam itu paling minimum ya paling murah itu paling 7 juta rupiah itu paling murah sebulan. Dan itu mungkin dapatnya goshwon tuh jadi kayak apartemen kecil banget gitu ya, jadi cuma buat satu tempat tidur aja, itu kamar mandinya di luar semua itu ya, mungkin dapatnya itu. Nah kalau di Daejeon 7 juta dapatnya kamarnya besar banget gitu. Mungkin minimum kalau di kota Daejeon 3 sampai 4 juta, jadi hampirnya setengahnya lah. Nah, dari situ aja mungkin aku bilang di Daejeon itu 40% lebih affordable dari kalau di Seoul. 40% ya lumayan. 40%. Jadi transportasi satu Korea sama harganya. Sama aja tuh ya. Mau naik, jadi naik bus itu paling bayarnya 1.000, sekarang mungkin 1.200 atau 1.500 pun ya, semua sama. Oh sama aja ya, di kota manapun sama. Kota manapun sama. Kan kalau kayak di drama nih suka ada tuh kayak misalnya kosan atau kayak rumah yang estetik gitu loh. Kayak gitu nggak sih? Maksudnya kayak kosan gitu, tapi tuh dalamnya tuh kayaknya estetik banget gitu. Apa itu cuma di film aja gitu? Aslinya mah ya tergantung orangnya ini kali gitu. Mungkin kalau itu di film aja. Oh, di film biasanya aja. mah orang Korea tinggalnya di apartemen, kayak apartemen studio room gitu ya, tinggi seperti itu. Kalau yang di punya rumah tuh berarti orang kaya sih. Enggak, ini tuh rumahnya tuh kayak yang tingkat, kayak ngontrak lah gitu. Biasanya kayak tingkat, terus misalnya di rooftopnya di paling atas tuh kayak ada kamar, terus disewa gitu loh sama mahasiswa atau misalnya karyawan gitu. Jadi masih seperti apartemen building. Iya seperti apartemen building tapi bukan apartemen, gimana ya? Rumahnya di atas itu kadang suka dipakai buat barbekyuan kalau di drama-drama gitu di rooftop gitu. Masih ya. Kok segini malah jarang lihat apa? Kayaknya kesana ya. Ini jauh doang kali ya. Di Seoul mungkin ada ya yang kayak gitu. Tapi mostly orang Korea tinggalnya di apartemen. Oh, di apartemen. Building normalnya. Kalau misalnya malam di minimarket banyak yang minum soju itu kayak gitu. Ya itu normal. Itu normal. Itu memang biasa dan minimarket 24 jam jual. Soju dan murah lagi ya soju. Sojunya lumayan murah. Haram ya. Oh gitu. Emang udah biasa ya ngeliat Udah. ngumpul-ngumpul, Ya, apa segala macam itu biasa ya. Itu memang gimana ya? Ya orang sana mungkin ngumpulnya kayak gitu. Emang kayak gitu. Emang udah culture Ya, mereka ya. Pokok-pokoknya gitu. Emang culture-nya gitu, minimarket atau mungkin ke bar yang kecil gitu. Udah biasa itu. Tapi Daejeon sama Seoul tuh kayak Jakarta sama mana ya? Cirebon kali. Kalau Daejeon mungkin aku bisa bilang Bandung. Oh, Nggak begitu jauh ya, cuma sejam. sejam. Lebih. Iya sejam. Jaraknya sebenarnya normalnya itu seperti Jakarta ke Bandung ya, sekitar 250 km lah.
Kalau naik mobil mungkin bisa 2 jam. 2 jam. 2 jam. Nah, via Macet nggak? Macet nggak? ke Daejeonnya atau ya either itu ke Daejeon apa Daejeon ke Seoul gitu. kalau dari Seoul ke Daejeon nggak macet sih, Nggak macet. jarang macet sih di Korea kecuali di Seoul. Di Seoul Di memang Seoul kalau memang. macet mah normal ya karena ibu kota kan. Tapi kalau dari pas sudah sampai highway ke Daejeon itu biasanya ya, terus ke dari di kota Daejeon juga jarang macet ya, gitu. Jadi enak lah. Makanya lebih sebenarnya kalau dari aku sendiri aku lebih senang tinggal di Daejeon daripada tinggal di Seoul. Karena di Seoul tuh hektik ya. Dan aku dulu selama 6 bulan pertama itu kerja itu aku commute dari Daejeon ke Seoul. Tiap hari itu tiap ya? hari, ya. Kuat sih. Tapi 1 jam gitu naik kereta. Iya, 45 menit sama ya 1 jam gitu. 6 bulan gitu. 6 bulan. Sama 6 bulan. Tapi akhirnya itu ya karena kan gak kuat ya, kan lebih convenient aja nih Iya tinggal sih, di kejauhannya. Seoul gitu ya. Ya kalau kayak aku kan tiap hari masih nih 1,5 jam dari rumah ke sini ya. Jadi kira-kira overall apa aja harus disiapin nih kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang mau kuliah di Wusong University. Ya, kalau untuk overall pertama satu diskusikan dulu ke orang tua itu yang paling satu nomor pertama ya, boleh gak kuliah di luar negeri, itu yang pertama diskusi kedua. Terus yang kedua prepare bahasa Inggris, itu yang important, itu yang nomor satu karena kita full in English. Gak usah persiapan bahasa Korea gak apa-apa, gak ada masalah karena nanti saat sampai kampus kita ajarkan lagi bahasa Korea gitu. Jadi itu yang nomor satu. Biasanya persiapan paling lama kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa dari Indonesia. Jadi itu yang harus disiapkan, apalagi kalau mungkin sekarang udah kelas 12 ya, terus ada rencana main kuliah ke kampus kami gitu, persiapan itu. Terus raport ya, yang penting jangan di bawah KKM. Itu normalnya ya, jadi ya as long as tidak di bawah KKM itu bisa. Tapi of course kalau kamu incar beasiswa yang tinggi, rapotnya harus baik. Terus yang terakhir, ini sisanya sih dokumentasi saja kayak esai, surat rekomendasi, terus paspor, yaitu ya silakan dipersiapkan. Itu aja sih kalau dari kami sih. Oke, kalau gitu Mas Bro, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Banyak banget nih tentang Korea nih yang udah aku dapat nih. Sebenarnya masih banyak sih mau nanya, cuma nanti aja lah ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast Kumat berikutnya. Dadah, annyeong. Kuliah luar negeri di Malang Jumat.